Ini salah satu motor yang banyak ditanyain sama follower. Gue jadi berasa kayak punya hutang gitu cuy. Jadi begitu motor ini udah kelar, gue lega banget. Ini videonya, motor mesin pompa air Project Thank You kedua. Balik lagi di channel Ateng Katros. Motor kali ini yang mau kita modifin gratis diambil dari motor custom yang mesinnya itu pakai mesin pompa air. Motor ini dibuat sendiri oleh ownernya, yaitu Mas Gary, aka Mario Kempes. Kenapa gue pilih motor ini jadi Project Thank You kedua? Alasannya ada dua cuy. Yang pertama, karena Kempes ini dia tuh nggak ada basic seorang builder. Cuman modal coba-coba dan nekat, dia berhasil bikin motor mini ini jadi unik. Lalu yang kedua, jujur aja, Kempes ini tuh bukan orang susah sih ya. Mobilnya banyak, apalagi mogenya alias motor gedenya. Tapi percaya nggak percaya, dulu tuh dia seorang kuproy alias kuli bangunan. Lu jangan-jangan lu kuli bangunan dulu bohongan lu. Oh enggak, emang basic emang bangunan. Dia ngerintis dari bawah dan akhirnya bisa sukses seperti sekarang. Nah, karena kerja kerasnya, gue pikir itu patut diapresiasi. Buat kalian yang baru bergabung di episode kali ini, ada baiknya kalian tonton dulu video awal ketika motornya pertama kali datang ke bengkel. Di video itu juga, si Kempes cerita soal masa lalunya dan alasan kenapa dia buat motor ini. Link videonya gue taruh di kolom deskripsi. Dari awal, gue ngeliat motor ini bentuknya tuh udah unik ya. Tapi gue masih pengen bikin motor ini kelihatan lebih beda. Ya intinya tampilannya mau kita permak. Tapi tanpa banyak ngorbanin konstruksi awal. Karena biar gimana pun juga, motor ini tuh udah gue anggap karya. Menurut gue kurang bijak juga kalau sebuah karya jadi hilang jejaknya karena sebuah ego nge-custom. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Sekarang gue mau ngajak kalian, langsung aja kita lihat proses pengerjaan motor ini yang dilakukan oleh tim Katros beberapa bulan lalu. Yuk. Pertama, yang bikin gua gatal banget di bagian motor ini tuh ada di sektor kemudi. Segitiga atas aslinya motor ini tuh pakai plat yang tipis banget ya, kayak sekedar formalitas aja lah gitu. Nah, untuk segitiga yang baru ini gua pakai bahan aluminium yang tebalnya 8 mm dan konstruksinya juga gua buat udah kayak segitiga motor beneran gitu ya. Bentuk sasis di motor ini tuh udah unik. Tapi gue ngerasa dengan bentuk sasis bawaan ini, konstruksinya jadi agak ringkih dan kelihatan kurang padat. Untuk itu, kami mengcustom ulang bagian sasis. Sasis utama yang ukuran pipanya besar tetap kita pertahankan. Cuman di sini gue tambahin sasis baru di bagian atasnya. Untuk modelnya, gue sih terinspirasi dari mocil-mocil custom Jepang gitu cuy. Bentuk sasisnya udah berubah, otomatis joknya ikut berubah. Untuk model joknya, sesuai dengan sasis yang udah gua buat tadi, bentuknya jadi lebih panjang. Beberapa part sudah dipasangin di motor kecil ini. Untuk bagian segitiganya yang kemarin kita bikinin, ini sekarang kita udah ganti pakai bahan aluminium. Terus untuk sambungan shockbreaker depannya sendiri, jadi ini sekarang kita udah bikinin sambungan as baru, jadi harusnya sih lebih rigid. Stangnya sendiri ini kita pakai stang copotan dari Benelli Patagonia Eagle 2,5. Ini gue nggak tahu apa nanti mau diganti lagi. Untuk bagian sasisnya sendiri nih masih ada yang pengen gue rubah sih sebenarnya di bagian depan sini nih coy. Nah ini kalau dilihat dari samping, kayaknya bagian pipa yang ini kaku banget gitu kan. Gue pengen ganti lagi dengan bentuk pipa yang agak melengkung menyesuaikan dari kontur si sasisnya gitu. Selain itu, gue juga nambahin besi penguat di bagian depan sasis. Kalau yang ini untuk mastiin lagi bahwa konstruksi sasis yang baru ini jadi benar-benar kuat. I don't think there's more than we can do.
Ini pipa atau bagian sasis yang tadi gua maksud. Tadinya ini kan aslinya lurus di sini. Nah ini gua pengen ganti dengan model yang melengkung gitu kan. Jadi posisinya ini ada di sini. Jadi biar kesan flow-nya nyambung sama bagian sasis. Jadi kesannya masih oke lah sama bentuk sasisnya. Dengan bentuk sasis yang baru, ternyata ada masalah baru cuy. Aslinya, sebelum ada sasis di atas tangki, posisi tutup tangkinya itu kan ada di tengah gitu kan. Nah, dengan sasis yang baru, otomatis posisi tutup tangki ini jadi terhalang sama sasis. Sempet kepikiran untuk nggak dipindahin sih ya. Maksudnya tuh biar sekalian aja dibuat tutup tangkinya itu ngumpet gitu kan di bawah jok. Tapi gua pikir-pikir, tangki bensin motor ini kan kecil ya. Otomatis bakal sering isi bensin. Nah, kalau setiap pas ngisi bensin itu harus ngelepas jok dulu, wah, kayaknya jadi bakal ribet ya. Solusinya posisi tutup tangki ini mau nggak mau kami geser ke samping kanan. Setelah beres ngerjain tutup tangki, gue mulai mikirin bagian knalpot. Gua tuh pengen banget gimana caranya dengan silencer knalpot yang baru, motor ini jadi kelihatan lebih padat dan panjang. Sekarang kita udah masuk ke bagian-bagian akhir, tapi nggak akhir banget sih ya. Karena sekarang kita udah mau setup bagian knalpot. Knalpotnya sendiri nanti kita bakal bikin baru. Kalau knalpot aslinya tuh kan meliuk-meliuk lewatin bawah sasis. Kita bakal bikin yang lebih simple. Untuk modelnya silencernya sendiri ini sih sebenarnya ala-ala super trap sebenarnya. Cuman ini handmade. Untuk posisinya nanti gua mau taruh di belakang sini cuy. Nah, ya. Jadi kayak mesin pesawat jet gitu kan, ada belakangnya. Cuman untuk yang sekarang ini silencernya masih kepanjangan. Jadi nanti kita harus potong lagi bagian belakangnya. Terus untuk pipanya sendiri nanti kita bakal bikin baru lagi. Mungkin tekukannya nggak terlalu berliku-liku kayak yang knalpot bawaannya. Lebih simpel supaya tenaganya juga nggak terlalu tertahan lah gitu. Kalau kalian perhatiin ya, motor mungil ini tuh hampir nggak punya bodi. Cuman di sini gue mau nambahin sedikit sentuhan plat di bagian depan. Tujuannya biar nggak kelihatan terlalu trondol banget gitu kan. Ketika gue nyobain motor ini dalam kondisi awal, asli sih cuy, geter banget sih ini motor. Ini kameranya yang depan manggut-manggut banget ya. Aduh, sorry ya. Asli getaran tuh, ini kalau gue buka sarung tangan gue merah nih. Megang halus gitu tau gak? Bukan yang gue genggam gitu karena sakit banget kalau digenggam. Nah setelah gue lihat-lihat, ternyata peredam getar mesin di motor ini dibuat seadanya. Bahkan gue lihat tuh sampai diganjel pakai sendal jepit cuy. Karet mounting motor ini akhirnya kami ganti. Harapannya sih supaya getaran mesin di motor ini tuh berkurang gitu ya. Tapi jujur aja gue nggak tahu hasilnya bakal sesignifikan apa. Tapi gue yakin dengan karet yang baru ini getarannya pasti berkurang. Setelah pengerjaan di metalwork ini selesai, gua mastiin sekali lagi semua bagiannya sudah dikerjakan dengan benar. Mulai dari bagian sasis, knalpot, sampai ngetes posisi duduk. Dan bener aja cuy, dengan model sasis yang baru ini, posisi duduknya sekarang jadi lebih proper buat orang dewasa. Semuanya aman, step selanjutnya sekarang masuk ke bagian pengecatan. Bagian sasis ini kita cat dengan warna gunmetal glossy. Nah, biar sparkling metallic itu lebih keluar, cat awal sasis ini kami kasih cat dasar warna hitam. Bagian lainnya seperti velg, kami cat putih biar kontras dengan bagian lain. Sekaligus bikin bagian ban jadi kelihatan menonjol. Sedangkan untuk bagian perintilan seperti cover mesin dan starter, kami pilih warna yang netral yaitu hitam. Gua sih puas ya dengan hasilnya. Tapi setelah gua perhatiin cat motor ini, kelihatannya tuh kayak terlalu polos gitu cuy. Mau ditambahin grafis, tapi udah terlanjur dicat. Jalan pintasnya, pinstripe.
Thanks banget buat Bro Daniel Baskoro yang udah memberikan sentuhan karyanya di motor ini. Motor ini sekarang jadi lebih berwarna dari sebelumnya. Oke cuy, kurang lebih itulah yang gue dan tim Katros lakukan beberapa bulan lalu di Project Thank You kali ini. Seperti apa hasil akhirnya? Langsung aja kita lihat. Ini dia, Project Thank You kedua. Perubahan secara garis besar, kita tidak merubah konstruksi aslinya. Dan dari konstruksi aslinya itu kita coba kembangin menjadi seperti sekarang ini. Perubahan yang paling kelihatan yang kita lakukan di motor ini adalah di bagian sasis cuy. Nah, dengan sasis baru ini yang kita udah pasangin, keuntungannya adalah secara keseluruhan frame di motor ini sekarang udah jadi lebih rigid dibandingin frame bawaan standarnya. Nah, sekarang bagian tutup tangkinya kita geser ke sebelah kanan supaya kalau saat pengisian itu nggak ribet gitu loh. Nah, ngomongin jok nih, seperti yang kalian lihat sekarang joknya udah jauh lebih panjang dibandingin yang versi sebelumnya ya. Jok yang panjang ini punya keuntungan cuy, yaitu kita bisa ngatur sitting posture senyaman yang kita mau gitu kan. Karena kalau misalnya yang pertama itu kan joknya pendek ya, jadi nyaman nggak nyaman ya duduknya udah di situ aja gitu loh. Nah sekarang kita nih bisa milih posisinya, mau duduknya agak maju atau mau agak mundur. Di bagian kaki-kaki ini sebenarnya kita tetap mempertahankan bawaan aslinya ya. Cuman di sini seperti yang kalian lihat, ini ukuran bannya emang unik banget. Buat kalian yang penasaran, ini ukuran velgnya 6 inci. Lalu kalau untuk ukuran bannya ini adalah 145/70. Ini ban depan dan ban belakang ukurannya sama. Di bagian depan supaya motor ini nggak kelihatan trondol banget ya, karena juga motor ini nggak dilengkapi dengan bagian lampu. Kita di sini pasangin bagian spakbor depan yang bentuknya tuh pendek banget. Karena emang fungsinya sih spakbor depan ini emang cuma sebagai pemanis doang, bukan sebagai penahan cipratan saat motor yang dipakai hujan-hujan gitu ya, atau saat melewati genangan air. Lalu kalau kita ke bagian atas sedikit, ini ada segitiga custom. Di atas segitiga yang baru ini kita pasangin racer setang dari part aftermarket. Lalu kalau untuk bagian setangnya sendiri, awalnya itu kemarin kita sempat pakai stang Benelli, tapi ownernya itu pengen yang modelnya kayak sepeda gitu loh. Jadi gue pikir-pikir, stang motor apa yang bentuknya tuh kayak sepeda BMX gitu loh. Gua searching di internet, ternyata stang dari Kawasaki KSR ini yang paling mirip dengan stang sepeda. Kita pasangin juga grip gas cuy. Grip gas bawaan aslinya kita ganti dengan grip gas aftermarket yang kontur karetnya tuh lebih tebal. Harapannya sih supaya lebih nyaman gitu ya. Terus kalau untuk perangkat pengereman, nggak main-main karena di sini emang remnya cuma satu, di belakang doang. Bagian master remnya ini kita ganti dengan produk Scarlett. Build quality-nya oke, dan secara tampilan juga ngedongkrak banget cuy. Kemarin juga udah sempet gua ganti beberapa parts yang kecil-kecil ya. Yang pertama itu ada di bagian cover tensioner rantai. Ini kita pakai bahan plat aluminium, bentuknya simpel banget. Lalu di bagian cover tutup karburator. Nah aslinya tuh kan dia bagian atasnya kebuka. Ini sekarang kita udah pasangin tutup di bagian atasnya juga. Jadi sekarang harusnya lebih aman saat dipakai hujan-hujan ya. Nah bagian full step ini aslinya itu bagian full stepnya itu dilas mati ke bagian sasis gitu. Dan untuk bagian full stepnya sendiri tuh cuman pakai kayak pipa besi biasa gitu cuy, yang dilas gitu kan. Jadi ini sekarang kita udah ganti dengan yang full step sesungguhnya gitu kan. Dan full stepnya juga ini bisa dilipat. Masalah cat di motor ini ya, seperti yang kalian lihat, kombinasi keseluruhan di motor ini adalah gunmetal hitam dan putih untuk di bagian velgnya. Nah supaya nggak kelihatan terlalu polos, ini juga udah kita tambahin pinstripe. Beberapa bagian yang di pinstripe tuh misalnya kayak bagian frame, terus di bagian spakbor depan juga dikasih grafis, dan di bagian tangki juga ada hand lettering. Dan hand letteringnya itu yang sebelah kanan itu Katros Garage, yang sebelah kiri itu Katros Garage, yang sebelah kanan itu ada tulisannya cuy, Project Thank You. Oke, selanjutnya gue mau ngebahas soal salah satu bagian yang paling gue suka di motor ini, yaitu bagian knalpot nih cuy. Nah, untuk bagian silencernya ini gue suka banget bentuknya, karena pertama ala super trap gitu kan ya, dan yang kedua adalah kalau dilihat dari belakang, motor ini tuh kelihatan jadi kayak ngocol banget gitu loh cuy. Selain itu, karena posisi silencernya ini yang kita buat lebih keluar daripada bagian joknya, secara keseluruhan motor ini jadi kelihatan lebih panjang. Nah, ngomongin knalpot, tentunya belum afdol kalau kita belum dengar suaranya cuy. Sekarang kita coba nyalain nih. Nah, ini kita nyalainnya mesti pakai ini cuy. Jadi kemarin saat motor ini dirakit gitu ya,
pas di selahannya itu patah cuy bagian dalamnya. Akhirnya gue nyari-nyari di online, cuman gue pesen di online itu barangnya nggak langsung datang. Nah ini sekarang jadi nyalainnya, talinya itu yang aslinya di sini, kita pindahin, kita lilitin di sini, terus ditarik gitu sekali sela. Ya kalau dilihat dari suaranya sih nggak ada yang spesial sih ya, karena yang mesinnya juga mesin pompa air gitu kan. Cuman kalau dilihat dari bentuknya secara keseluruhan sih gue puas banget cuy, keren. Is this some kind of miracle we didn't see? Even if we're apart, we're getting burned by this first degree. Motornya udah beres, tapi apakah yang punya motor ini happy dengan hasilnya? Tiba saatnya yang paling mendebarkan buat gua, yaitu serah terima motornya. Ya orangnya udah datang. Hai. Udah ke Katros. Keren. Kenapa aku jadi kayak gini? Malahan? Iya. Jos Katros pokoknya. Katros Jos. Nah ini baru. Super drive. Kenapa enggak? Jos tag kita. Gimana ya? Jos bro, Jos. Gak sia-sia, project ini udah hampir 6 bulan. Gua nungguin, bayangkan ya 6 bulan ini. Hasilnya puas. Oke, siap. Oke Pes, gimana lu kesan lu ngeliat motor lu yang udah jadi? Ya, gimana ya? Buset, pas setelah gue lihat di luar ekspektasi tuh, luar biasa. Katros gitu loh. Oke Pes. Keren. Jadi seperti di Project Thank You yang kemarin-kemarin juga, bahwa ada quotation-nya cuy. Nah, ya. Lu lihat dulu quotation-nya. Coba dibacain berapa? Parts-nya dulu, parts. Postep, gear belakang, rantai 4/5, Terus? roda, tutup tangki, stang. Buset, banyak bro. Nah, Ini totalnya. Total, wah. Totalnya berapa? Sama gua kayak bikin dari nol ya nih. Buset. 7,850 bro. 7 juta artinya gila. Banyak juga bro. 7.850.000. Terus ini gua bayar berapa nih? Oke. Jadi gini, Pes. Karena ini project thank you, lu nggak perlu bayar. Gratis. Lu cuma tinggal ngucapin Thank you banget Katros. Tadinya motor berkele, sekarang keren. mantap ya. Mantap, tunggu 1 minggu gua kirim mesin yang lebih besar. Wes, pasti gua tahu. Cuman ini bukan thank you ya. Bayar ya. Boncos gua kalau thank you. Oke, Pes. Thank you, Pes ya. Lagi. Nah, semoga lu suka sama hasil motornya. Oke bro, thank you. Thank you. Katros the best pokoknya ya. Alhamdulillah yang punya seneng ya dengan tampilan motornya yang baru. Sayangnya dia nggak bisa test ride karena kondisinya sedang hujan. So, akhirnya motor kami kirim. Gue mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang kemarin udah berpartisipasi ngepost foto motor kesayangan kalian untuk ikutan Project Thank You ketiga di Instagram gue. Ada ratusan foto yang masuk untuk jadi calon Project Thank You ketiga. Di kesempatan kali ini juga, gue mau umumin pemenang dari Project Thank You ketiga, yaitu Mas Doni dari Bekasi dengan motornya Yamaha RX King. Selamat ya buat Mas Doni, menang banyak nih. Bakal jadi seperti apa motornya, masih rahasia cuy. Yang pasti kalian bisa lihat update-nya di Instagram personal gue. So, langsung aja follow di @ateng_andiakbar
supaya kalian gak ketinggalan update project thank you terbaru dan project pribadi gue di luar Katros Garage yang lagi gue bangun. Dan buat kalian di project thank you kedua kemarin yang belum kepilih, jangan berkecil hati lah ya, karena project thank you ini bakal gue adain terus cuy. Oh iya, gue juga mau minta maaf banget karena video update project thank you ini antara episode 1 dan 2 tuh lama banget ya. Jadi gini cuy, gue sih pengennya project thank you itu tuh bisa kayak sebulan sekali gitu di channel gue. Tapi setelah gue jalanin episode 1 dan 2 ini, kayaknya nggak kekejar sih cuy. Gue sih kepikiran supaya bisa ngejar 1 bulan sekali, kayaknya gue bakal bikin project thank you ini yang lebih simpel gitu bahannya. Ngerjainnya lebih cepat, dan yang ikutan juga bisa lebih banyak gitu kan. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komen. Segitu dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Nantikan project thank you selanjutnya, yaitu project thank you ketiga di motor Yamaha RX King. Jaga kesehatan kalian, dan seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.